cukup dekat dan relevan juga pada diskusi kita ini adalah tentang kekerasan pada tahun 98-99 ya, terkait dengan tragedi Semanggi 1, 2, penculikan para aktivis dan sebagainya. Yang namanya TNI ini dari zaman, kalau kita belajar buku sejarah, dari zaman kemerdekaan tahun 45 sampai sekarang itu TNI itu memang menjadi satu kekuatan politik yang kuat di Indonesia. Mengkhawatirkan kan kalau kita membaca RUU TNI yang mungkin versi terbaru ya, yang justru bahkan peradilan militer itu akan lebih eksklusif lagi, diperkuat. Akan diperkuat. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kembali lagi di YouTube Imparsial dengan tema acara Unjuk Rasa. Semua orang punya hak untuk bersuara. Teman-teman Mas Aksi, hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Tamu istimewa kita ini seorang peneliti dari BRIN yang sudah malang melintang membicarakan atau meneliti soal reformasi sektor keamanan, yang mana itu sesuai dengan tema kita hari ini tentang peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-79. Untuk itu saya ingin mengucapkan selamat Hari TNI, jaya di laut, di darat, dan di udara. Semoga ke depan makin inline dengan demokrasi dan menghormati nilai-nilai hak asasi manusia. Untuk itu kita sudah kedatangan Mas Haripin. Selamat datang Mas Haripin. Terima kasih. Kita ngobrol nyantai-nyantai aja nih Mas. Kita akan bicara soal TNI gitu ya, dan bagaimana TNI ke depan. Tapi sebelum itu saya ingin mempersilakan Mas Haripin untuk memperkenalkan diri kepada masa aksi yang sedang menonton podcast ini. Silakan Mas. Halo, salam kenal masa aksi, kawan-kawan semua. Nama saya Muhammad Haripin. Saya peneliti di Pusat Riset Politik BRIN. Selama ini saya banyak melakukan studi atau riset tentang TNI, tentang keamanan nasional dan pertahanan negara. Senang sekali bisa diundang oleh Mas Hussein dan teman-teman di Imparsial. Oke. Ini kita langsung aja to the point, Mas. Ini TNI umurnya akan 79 tahun pada beberapa hari setelah podcast ini di-take. Sebetulnya apakah TNI ini itu sudah sesuai dengan blueprint atau cita-cita yang kita harapkan atau bagaimana sih? Ya, kalau kita melihat atau membayangkan Indonesia memiliki tentara atau angkatan bersenjata yang profesional, yang modern, yang taat pada supremasi sipil, yang menghormati hak asasi manusia, saya pikir sayangnya kita belum memiliki angkatan bersenjata yang seperti itu. Waduh, kenapa itu Mas? Karena selama 79 tahun keberadaannya dan selama periode reformasi ini, terutama selama 25 tahun terakhir, meskipun pada alam demokrasi kita masih banyak menyaksikan dan membaca juga bagaimana tentara terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politik, terlibat dalam kegiatan bisnis, dan juga masih melakukan tindakan kekerasan terhadap masyarakat. Dan juga yang tidak kalah sayangnya adalah juga kita melihat bahwa secara institusional juga yang namanya kultur impunitas itu juga masih kelihatan masih kental ya di dalam tubuh angkatan bersenjata kita. Kenapa tadi Mas Haripin mention soal impunitas ya? Sebetulnya memang apa yang terjadi di masa lalu sehingga impunitas itu terus berlanjut gitu? Kan kalau kita lihat survei atau kita lihat persepsi publik, atau sederhananya misalnya ada perdebatan di X atau di Instagram gitu ya, selalu TNI bersama rakyat. Nah, publik kan kecenderungannya mendukung, mencintai TNI. Bukan saya mau bilang bahwa itu satu hal yang tidak baik,
tentu saja itu hal yang baik bahwa tentara dicintai oleh rakyatnya. Tapi kalau tadi Mas mention bahwa ada banyak sekali ada pelanggaran HAM, ada impunitas tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sebetulnya apa yang terjadi di masa lalu itu, Mas? Iya, saya dasar pernyataan saya sebetulnya merujuk ke laporan yang atau publikasi yang dihasilkan oleh banyak teman-teman peneliti, akademisi maupun juga masyarakat sipil, tapi juga mungkin yang saya pikir lebih kuat adalah temuan-temuan dari Komnas HAM itu sendiri. Jadi kita tahu ada sekian tindakan kekerasan di masa lampau yang terjadi pada era Orde Baru yang melibatkan atau yang memang dilakukan oleh pada saat itu ABRI ya, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Kemudian juga, tapi dari laporan Komnas HAM itu juga ada tindakan-tindakan pelanggaran HAM yang terjadi pada era pasca Orde Baru atau pada era reformasi ini. Misalkan yang lebih yang lebih kekinian mungkin demikian ya, kita bisa sebut misalkan soal pengadilan di Paniai ya, soal Paniai itu ya. Yang pengadilannya justru dilangsungkan di Sulawesi malah ya, bukan di Makassar. Di Makassar. Kita tahu bahwa kejadian itu memakan banyak korban dan juga terang-terangan bagaimana tindakan kekerasan itu dilakukan oleh aparat negara begitu, oleh militer. Namun pengadilan, sistem hukum kita gagal untuk memberikan satu hukuman ya terhadap pihak-pihak yang memang mestinya bertanggung jawab atas peristiwa itu. Nah itu kita masih bicara soal satu kasus ya, tapi kalau kita bicara soal kasus yang lain, misalkan bisa kita sebut tentang peristiwa tahun 65, 66, 1965, 1966 misalkan yang sebentar lagi nih mungkin akan ribut-ribut lagi ya soal PKI ya, September dan sebagainya. Kemudian juga ada peristiwa Tanjung Priok ya. Kemudian juga yang saya pikir cukup dekat dan relevan juga pada diskusi kita ini adalah tentang kekerasan pada tahun 98-99 ya, terkait dengan tragedi Semanggi 1, 2, penculikan para aktivis dan sebagainya. Jadi hal itu yang berdasarkan Komnas HAM sendiri dan banyak studi yang menyatakan bahwa itu dilakukan oleh aparat negara, oleh TNI dan juga termasuk oleh polisi juga gitu. Tapi sampai sekarang memang belum ada titik terang menuju keadilan bagi para korban dan keluarganya. Jadi pengadilannya ada, korban meninggalnya ada, korban jiwanya ada, korban kekerasannya ada, kemudian saksinya ada, pelakunya nggak ada. Oh, menarik. Pelakunya ada, tapi mungkin tidak berhasil diangkat ke permukaan. Nah, itu yang pengen saya gali. Menurut Mas Haripin, kenapa sampai kita kok infrastrukturnya ada, infrastruktur menegakkan keadilan itu ada Komnas HAM, ada pengadilan, kita punya penyidik-penyidik yang jago dari kejaksaan gitu ya, dari polisi juga jago, bahkan di TNI sendiri yang katanya penyidik-penyidik internal mereka itu jauh lebih keras, jauh lebih detail dalam menggali satu kasus. Tapi kok dalam kasus pelanggaran HAM yang korbannya sipil itu, kenapa nggak berhasil diselesaikan, Mas? Apakah kemudian ada satu invisible hand begitu ya, atau satu kelompok atau apa yang menurut Mas Haripin yang seolah-olah menghalang-halangi ini supaya terbuka ke publik? Atau gimana pendapat Mas Haripin? Saya pikir itu kita bisa melihat dari dua faktor ya, Mas Husen. Yang pertama ya mungkin ini pendapat yang mungkin akan disanggah atau dikritik oleh banyak pihak ya. Tapi saya pikir kita kalau melihat secara objektif dan juga kita menganalisis secara dalam, kita harus melihat bahwa TNI itu sebagai institusi bukan hanya suatu organisasi angkatan bersenjata yang memang berkaitan dengan katakanlah tugas-tugas pertahanan negara ya, seperti yang diatur dalam Undang-Undang 34 2004. Undang-Undang TNI. Tapi kita juga harus melihat dan memandang bahwa organisasi TNI juga sebetulnya adalah kelompok politik di dalam satu konstelasi politik nasional Indonesia. Jadi yang namanya TNI ini dari zaman kalau kita belajar buku sejarah
dari zaman kemerdekaan tahun 45 sampai sekarang itu TNI itu memang menjadi satu kekuatan politik yang kuat di Indonesia. Nah, hubungannya dengan Mas Hussein tadi bilang soal kenapa apa hubungannya antara tidak terungkapnya proses menuju keadilan bagi korban pelanggaran HAM, kemudian juga dengan posisi TNI sebagai organisasi politik, ya saya pikir cukup jelas ya ketika kita bicara soal TNI sebagai kelompok politik, kita bicara soal kekuasaan di sini. Jadi kekuasaan politik ini yang juga lebih kuat daripada kekuasaan hukum. Nah, ini kan suatu problem yang memang secara struktural masih menjadi masalah besar bagi negara kita ya, di mana masalah-masalah yang namanya hukum itu memang seringkali dikalahkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Itu satu pandangan menurut saya Mas yang bisa kita tarik. Yang kedua juga saya pikir cukup penting juga adalah bahwa kalau kita melihat dari dokumen-dokumen yang ada, dari studi yang ada, kita juga harus mengakui juga bahwa tentara kita ini meskipun memang memiliki fungsi untuk pertahanan negara yang dalam konsepsi secara konseptual objektif akademis itu kan persepsinya mestinya bagaimana militer ini menghadapi ancaman eksternal ya, jadi menghadapi musuh negara lain dari serangan invasi, infiltrasi atau sebagainya. Tapi TNI itu sampai sekarang juga masih menganggap ancaman besar itu datang dari dalam negeri. Jadi mungkin dari masyarakat sipil, dari para oposisi, dari mahasiswa. Jadi konsepsi tentang ancaman internal juga adalah satu konsepsi yang masih tertanam kuat di TNI sampai saat ini. Jadi menjawab pertanyaan Mas Hussein, ketika kenapa tidak terungkap, mungkin barangkali ya kalau kita membaca kultur institusional TNI secara keseluruhan maupun juga kultur strategisnya ya, strategi culture dari angkatan bersenjata kita, ketika dia melakukan sesuatu tindakan kekerasan terhadap masyarakatnya sendiri, mungkin konsepsinya TNI adalah oh ini ancaman internal, makanya kita punya tanpa ada perintah katakan pun ataupun ada perintah pun kita untuk menangani ancaman ini, ya itu semua menjadi sah. Oh oke. Saya jadi teringat ketika tahun 98 itu kan mahasiswa dan kelompok aktivis itu kan demonstrasi gitu ya. Itu kan tidak hanya meminta Pak Harto untuk turun, tetapi juga minta ABRI kembali ke barak. Nah, mungkin itu kaitannya ya supaya ancaman internal itu dikikis lah, persepsi ancaman internal gitu ya dikikis, sehingga kemudian sepengetahuan saya doktrin soal ancaman internal itu secara resmi sebetulnya sudah dihapus, yaitu doktrin dwi-fungsi itu. Yang belakangan justru setiap tahun melalui usulan revisi Undang-Undang TNI itu mencoba untuk dikembalikan. Gimana Mas Arifin membaca itu tuh gimana? Iya, saya pikir memang konsepsi tentang ancaman internal itu kuat sampai sekarang ya. Kenapa demikian? Satu sisi memang konsepsinya dari TNI sendiri kan negara kita ini sangat luas begitu ya, dengan berbagai macam kompleksitas budaya, masyarakat dan sebagainya. Dan yang namanya disintegrasi nasional itu dianggap sebagai satu ancaman yang nyata. Nah, dan juga keutuhan teritori juga menjadi suatu hal yang sangat sakral begitu kan dalam konteks pemerintahan Indonesia ini. Pandangan seperti itu sah-sah saja sebetulnya. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika TNI ini atau militer kita itu tidak bisa membedakan mana ketika ada suara-suara dari masyarakat sipil sendiri yang dalam bentuk kritik, dalam bentuk protes misalkan, atau menyampaikan satu masukan yang justru dianggap sebagai satu ancaman subversi mungkin, atau juga mengancam keutuhan teritori atau mengancam integrasi nasional dan sebagainya. Jadi ini pandangan yang inward looking ya, melihat bahwa ancaman itu datang dari dalam ini, saya pikir yang memang belum secara budaya organisasi juga belum terkikis. Nah ini untuk teman-teman Mas Aksi kan, ini kan masih banyak yang belum tahu nih Mas. Secara sederhana sebetulnya kenapa sih nggak boleh tadi inward looking lah, peran internal lah.
sosial politik kan bagus, misalnya tentara itu bangun jalan, kemudian mengawasi potensi misalnya orang yang mencoba untuk melakukan demonstrasi sehingga menimbulkan kekacauan, kan itu bagus-bagus aja, Mas. Pandangan masyarakat kan banyak yang seperti itu. Nah, kalau tadi saya lihat dari statementnya Mas Arifin, itu nggak boleh. Itu harusnya outward looking. Kenapa demikian, Mas? Iya, kenapa demikian ya? Karena dalam satu arsitektur negara yang demokratis gitu ya, kalau bisa saya bilang demikian ya. Ini kan militer ini kan suatu organ alat negara ya, suatu alat koersif negara yang memang dalam negara manapun itu diciptakan untuk menghadapi ancaman eksternal. Sedangkan untuk ancaman internal, katakanlah untuk urusan-urusan yang menyangkut pembangunan atau urusan dan pertahanan, itu kan ada birokrasi sipil. Jadi sebetulnya yang ingin saya tekankan atau ingin saya tadi yang melandasi pernyataan sebelumnya itu adalah dalam bernegara ini atau dalam sistem keamanan nasional secara umum itu kan ada yang namanya pembagian kerja, division of labor begitu. Nah, jadi makanya itu saya pikir ya penting untuk mendudukan TNI pada posisinya sebagai alat untuk pertahanan negara. Tapi nanti nganggur dong. Orang bilang daripada kita bayar TNI dengan pajak kita gaji buta, nganggur dong dia kalau nggak ada ancaman dari luar. Kalau dia nggak ikut terlibat dalam pembangunan, dalam ngawasin demo misalnya, nganggur dong, Mas. Gimana? Ya sebetulnya kalau kita lihat, sebetulnya kalau secara aturan juga ya, sebetulnya TNI kita juga kan tidak melulu berurusan dengan pertahanan negara ya, tapi juga ada yang namanya, mungkin masa aksi juga tahu dengan istilah OMSP ya, operasi militer selain perang. Ada 14 tugas di Undang-Undang TNI itu yang non pertahanan sifatnya yang memang bisa dijalankan oleh TNI, seperti katakanlah dalam penanggulangan bencana, gitu, kemudian juga dalam peacekeeping, pemelihara perdamaian internasional, kemudian juga penjagaan VIP dan sebagainya. Nah itu sebetulnya ya bisa saja dilakukan karena praktek tugas-tugas misi internal militer itu juga dilakukan juga di banyak negara lain. Tapi yang harus kita ingat juga adalah bahwa ini kan jangan karena kita melihat negara lain atau katakanlah praktek misi internal ini ada di negara lain, di militer negara lain itu dilakukan, serta merta juga bisa dipraktekkan di Indonesia demikian gitu. Kita kan juga punya kultur dan juga situasi politik yang berbeda. Jadi saya bilang tadi bahwa TNI ini kan dari dulu juga sebagai aktor politik. Jadi ada resiko yang sangat besar, dan resiko itu sebetulnya sudah terlihat juga dari tahun terakhir ini gitu. Ketika seiring meningkatnya atau ketika ada pelibatan TNI dalam katakanlah kehidupan sipil, kehidupan birokrasi pemerintahan, atau juga dalam urusan-urusan non militer, jadi ya ini akan terjadi yang namanya militerisasi atau namanya sekuritisasi. Kalau mungkin bahasa yang lebih kita kenal. Jadi bahwa segala hal itu akan dilihat, dicerna dalam sudut pandang militeristik begitu. Sedangkan tidak demikian halnya kan. Satu contohnya juga bisa kita perdebatkan mungkin ya. Juga kan para ahli juga sebetulnya memperdebatkan apakah soal COVID kemarin ya, soal pandemi itu, jadi derajat keterlibatan TNI dalam COVID. Satu sisi banyak seperti Mas Hussein bilang kan, masyarakat atau katakanlah para ahli juga yang katakanlah menyatakan bahwa kalau tanpa pelibatan TNI pada zaman penanggulangan COVID bisa-bisa kita hancur lebur begitu kan, dianggap begitu, karena TNI bisa biasa banyak membantu. Tapi juga ada juga para ahli juga yang bilang bahwa ya mestinya waktu COVID itu yang mesti lebih banyak berkecimpung adalah birokrasi sipilnya, yaitu kementerian kesehatannya, pemerintah daerahnya dan sebagainya. Karena ya itu tadi, karena ada resiko politisasi atau resiko tentang militerisasi juga, atau resiko pelanggaran HAM juga atau gitu resiko ya. Dimana tadi Mas Haripin mention kita masih tentara kita cenderung impunitas gitu ya. Apakah itu juga ada kaitannya soal bahwa di Indonesia kalau tentara melakukan kesalahan, taruhlah melakukan pembunuhan gitu ya, dia diadili oleh tentara
jaksanya tentara, hakimnya tentara, pengacara tentara. Apakah ada kaitannya soal itu juga, Mas? Kalau kenapa impunitas itu masih berjalan? Ya, saya pikir iya ya Mas ya. Memang ada kaitannya di situ dan sebetulnya kan revisi atau katakanlah amandemen atau katakanlah ya reformasi peradilan militer lah kita secara umum kita sebut demikian ya itu kan sebetulnya juga satu amanat reformasi 98 kan gitu. Karena itu yang dituntut juga oleh publik pada saat itu dan selama 25 tahun ini tidak dilakukan oleh berbagai macam rezim demokratis sekarang gitu ya. Yang lebih mengkhawatirkan kan kalau kita membaca RUU TNI yang mungkin versi terbaru ya yang justru bahkan peradilan militer itu akan lebih eksklusif lagi kan diperkuat akan diperkuat jadi alih-alih ada reformasi peradilan militer yang menjamin impunitas itu hilang yang menjamin kehormatan HAM itu akan dijaga ini justru ada risiko ada ancaman yang lebih besar bahwa yang namanya peradilan militer ini justru akan lebih tertutup atau akan lebih kuat itu ya memang itu ya dua sisi koin ya. Satu sisi teman-teman di militer bisa berargumentasi bahwa ini karena dia anggotanya adalah militer, nah kita harus hukum lebih keras daripada yang sipil. Tapi kan di sisi lain juga bisa bilang karena dia anggota militer ya kita bisa lindungi dan lain sebagainya. Karena tadi saya katakan teman-teman Mas Aksi mungkin banyak yang belum mengerti bahwa kalau di militer itu kalau melakukan tindak pidana umum sama seperti teman-teman yang sipil itu mereka tidak diadili di peradilan sipil tapi diadili di peradilan militer yang mana tadi saya ulangi hakimnya militer, jaksanya militer, terdakwanya militer, pengacaranya militer. Jadi suka-suka dia lah. Kita juga nggak bisa mantau. Siapa yang berani memantau di peradilan militer kan? Itu yang juga jadi problem ya Mas Arifin ya selama reformasi ini. Oh ini ada pesan-pesan dari sponsor ini. Ini ada sponsor dari Little House Baked Goods ini di Tebet ini rotinya enak. Ini boleh diminum ini. Mas Arifin silakan. Waduh, ini mantap udah ada sponsor juga ya. Mantap. Ya, kadang-kadang kan kalau kita mengadvokasikan kita kita kerja untuk masyarakat kita juga kadang-kadang butuh asupan-asupan yang manis-manis seperti ini kan kopi, roti, ini kan. Yang penting kan gratis. Kali Mas Aksi kalau datang ke sana ya bayar. Oke kita lanjut. Jadi saya jadi khawatir Mas kalau kemudian reformasi peradilan militer ini belum dijalankan gitu ya. Artinya bagaimana caranya kemudian menarik TNI aktif yang melakukan tindak pidana diadili dalam peradilan yang terbuka, peradilan sipil gitu ya. Sedangkan semakin ke sini tadi Mas Arifin mention juga itu ada upaya untuk agar tentara itu TNI itu kembali masuk ke ranah-ranah sipil melalui revisi undang-undang TNI. Wacana terbaru bahkan misalnya yang kabarnya ada perintah langsung dari presiden kabarnya begitu bahwa TNI harus mempersiapkan atau membentuk satu angkatan baru namanya presiden terpilih betul. Angkatan siber. Nah, padahal yang kita tahu Mas Aksi kita ada Badan Siber dan Sandi Negara, ada BIN, ada Menko Info kan gitu kira-kira begitu. Ada ada banyak sekali lembaga yang kemudian berkecimpung, bahkan polisi juga berkecimpung atau ranahnya itu di bidang siber gitu ya Mas ya. Gimana Mas Arifin melihat ini? Ya, saya satu sisi saya menyadari katakanlah mungkin satu kebutuhan ya atau katakanlah satu kepentingan dari pemerintah mendatang atau pemerintah saat ini ya untuk pembentukan angkatan siber ini. Kenapa demikian? Karena kita juga tahu pada satu sisi ancaman di dunia siber juga semakin tinggi, kompleks ya, dalam berbagai macam bentuknya. Teman-teman Mas Aksi juga tahu. Kemudian yang kedua juga
banyak angkatan bersenjata atau militer di negara lain juga mulai membangun atau bahkan sudah memiliki angkatan siber sendiri. Jadi karena mereka memproyeksikan atau bahkan dalam assessment mereka juga melihat bahwa teritori mereka atau katakanlah dunia siber internal mereka, domestik mereka mungkin atau jaringan data dan sebagainya, infrastrukturnya memang ada ancaman-ancaman itu. Jadi saya pikir ini satu sisi memang bisa dipandang sebagai satu respons strategis dari pemerintah sekarang atau pemerintah akan datang untuk menanggulangi resiko ancaman siber di masa depan. Tapi kembali lagi saya ingin mengingatkan juga teman-teman masa aksi ya, bahwa kita harus meletakkan isu itu dalam konteks yang lebih besar, dalam satu lebih makro, yaitu apa? Bahwa masalah siber di Indonesia ini juga masih amat kental dengan yang namanya hal-hal yang justru melanggar hak atau kebebasan sipil dan politik di masyarakat itu sendiri. Jadi, apa maksud saya? Kalau misalkan pemerintah menganggap bahwa ancaman siber itu datang dari katakanlah pihak-pihak yang ingin merusak infrastruktur atau merusak data negara atau demikian. Tapi sisi lain dari sisi masyarakat juga banyak yang menjadi korban dari serangan siber pemerintah atau negara. Gitu. Jadi ini kan ada dua masalah sebetulnya kan. Jadi dan kalau kita lihat laporan atau publikasi dari teman-teman yang berkecimpung dalam dunia siber ini ya, dalam dunia HAM dan keamanan siber ini juga banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan oleh yaitu serangan atau katakanlah pelanggaran-pelanggaran HAM atau pelanggaran kebebasan sipil politik yang dialami oleh masyarakat oleh tindakan-tindakan pemerintah. Nah, saya punya kekhawatiran dan mungkin juga ini yang harus diantisipasi dan mungkin dihindari ya ketika kita bicara soal angkatan siber itu. Karena kita tahu seperti saya sebutkan, TNI kita masih dalam konteks sebagai aktor politik gitu. Ada kekhawatiran bahwa angkatan siber yang nanti dibikin TNI itu nanti jangan-jangan dengan pola pikir yang tadi saya sebutkan soal ancaman internal ya. Jangan-jangan alih-alih angkatan itu digunakan untuk katakanlah cyber defense begitu ya, pertahanan siber dalam cyber warfare, tapi sudah digunakan untuk cyber attack ke masyarakat sipil di dalam negeri begitu. Mata-matain warga sendiri begitu. Karena kan kalau kita bicara soal pembangunan kekuatan siber berarti kan kita bicara soal pengerahan sumber daya finansial, peralatan untuk angkatan itu kan, alat-alat entah mungkin dari negara mana begitu. Dan juga mungkin Pegasus atau mungkin lebih canggih juga dari Pegasus gitu, dan juga personil yang dikerahkan untuk itu. Dan ya saya pikir kekhawatiran yang cukup beralasan juga saya punya bahwa ketika angkatan itu ada, jika tanpa oversight yang memadai satu hal, jika tanpa rule of engagement yang baik, atau juga yang penting ya kalau kita bicara soal angkatan ya, matra cyber, jika tidak tanpa adanya doktrin yang tepat, kan kita tahu matra darat, laut, udara punya doktrin kan. Kalau kita bikin matra cyber harus punya doktrin juga. Kalau doktrin ini nggak tepat, yaitu kekhawatirannya justru digunakan untuk lagi-lagi menanggulangi ancaman internal. Saya pikir itu yang harus jadi catatan catatan pentingnya ya. Ya, tapi begini kan perdebatannya kan kapan kemudian itu menjadi ancaman internal? Kapan itu menjadi ancaman militer gitu ya, ancaman perang gitu ya. Kapan itu masih menjadi kriminal biasa. Nah, itu kan di kita abu-abu ya, Mas Arifin ya. Nah, terlebih tadi Mas Arifin mention bahwa bahwa tentara kita masih berpikirnya inward looking, ancamannya ke dalam, dan itu potensial besar abuse terhadap warga sendiri. Nah, oleh karena itu apakah kemudian sebetulnya BSSN ya itu nggak cukup, Mas, dalam misalnya dalam kerangka perang siber ya gitu ya. Toh lembaganya sudah ada, kenapa nggak ini aja diperkuat? Kenapa harus bikin lagi satu nomenklatur di TNI yang sudah kita tahu bahwa 138 triliun saja menurut mereka kurang. Jadi mau berapa ratus triliun lagi kemudian kita gelontorkan untuk TNI gitu. Apakah kemudian ini bukan hanya sekadar untuk ini perdebatan di X yang saya tangkap ya. Apakah ini bukan sekadar hanya untuk menyediakan
lapangan pekerjaan untuk perwira-perwira yang non-job gitu. Kenapa enggak BSSN saja diperkuat gitu ya, anggotanya diperbanyak, alatnya diperbarui atau gimana pandangan Mas Arif? Iya, saya pikir kembali lagi ke yang poin saya sebelumnya sih, Bang. Jadi karena kalau kita bicara secara konseptual begitu ya, kalau kita bicara konseptual atau juga bicara secara kebijakan gitu. Ini kan dunia siber ini kan memang masih dalam perdebatan gitu. Nah, kalau dalam konsepsinya ya, dalam bayangan saya itu BSSN ini kan memang sesuai tersirat dari namanya kan itu kan memang berkaitan dengan keamanan siber ya. Jadi kalau kita definisikan keamanan itu sebagai satu ancaman yang lebih bersifat katakanlah pelanggaran hukum dan juga serangan terhadap jaringan atau infrastruktur dan sebagainya begitu. Tapi juga dalam misalnya dalam konteks yang lain kita juga mengenal yang namanya cyber defense. Nah, cyber defense atau untuk menanggulangi atau dalam konteks cyber warfare ya, peperangan siber. Kalau kita bicara cyber defense berarti kan ini memang konteksnya pertahanan eksternal kan. Jadi memang ada ancaman ya katakanlah dari luar mengancam ke dalam negeri begitu. Tapi kan dunia siber ini kan sangat-sangat cair abu-abu kan. Kita nggak bisa ini dalam luar dan sebagainya gitu. Nah, tapi mungkin secara minimal begitu yang mungkin saya bisa bayangkan adalah mungkin dalam konteks adalah ketika karena kita juga tahu bahwa infrastruktur IT kita juga kan ada yang di tingkat sipil dan tingkat militer juga gitu. Mungkin barangkali yang angkatan siber TNI ini ya tadi Mas Hussein kritisi itu juga gitu. Mungkin dia memang mesti berkonsentrasi untuk mengamankan infrastruktur yang sifatnya memang kemiliteran ini. Karena persenjataan kita, mungkin komunikasi kita, intelijen kita, komlek kita, komunikasi elektronik kita itu kan terkait dengan dunia siber juga kan, yang di situ ada kerahasiaan, ada command and control dan sebagainya gitu kan yang memang di luar dunia sipil katakanlah demikian. Mungkin angkatan siber itu memang bisa konsentrasi ke hal-hal untuk infrastruktur siber pertahanan itu. Sedangkan tukang BSSN untuk kominfo dan sebagainya memang berurusan dengan urusan yang sipil untuk ya konteksnya hukum, komersial dan sebagainya. Artinya harus jelas dia demarkasinya, mana yang ya. urusan polisi juga betul. Ada, intelijen juga, BIN juga kan ada juga kan kedeputian intelijennya kedeputian sibernya begitu kan. Artinya memang harus jelas ya ini ruang lingkupnya kemudian kewenangannya itu harus ada demarkasi yang jelas ya. Kalau nggak jelas itu kan itu yang bikin repot karena selama ini kan kadang-kadang juga peran internal juga nggak jelas kan. Itu yang pasal 7 ayat 2 itu kan juga kadang-kadang ya bisa terlalu intrusif sekali masuk ke dalam masyarakat sipil kan. Ini kan titipan dari teman-teman masa aksi. Ini kan teman-teman masa aksi yang punya second account takut nih Mas, jangan-jangan nanti second account saya ini diawasi, nanti saya ketahuan follow siapa atau DM siapa. Nah yang kayak gitu-gitu kan jadi perdebatan yang serius gitu ya, terutama di Gen Z dan di generasi sekarang gitu kan. Karena ini ruang siber ini ya juga punya ada ruang privatnya, badan yang badan saya secara online ini kan juga perlu dilindungi gitu. Jangan-jangan ini bisa masuk sana, terlebih kalau dia sudah intrusif masuk melakukan pelanggaran, peradilan militernya belum selesai, masih impunitas gitu. Oke, saya ingin lanjut Mas. Ini sedikit saja soal Komcat. Komcat ini kan memang ide lama, tapi dieksekusinya zaman Pak Prabowo. Ini semacam jadi landmarknya Pak Prabowo presiden terpilih. Padahal kemudian banyak kritik dari masyarakat sipil bahwa kita sebetulnya nggak butuh Komcat, kita nggak butuh ABCD, ABRI bukan cepak doang, kita nggak butuh, gitu ya. Tapi yang kita butuh adalah penguatan alutsista dan penguatan komponen utamanya, gitu. Tapi apapun itu Komcat kan sudah terlanjur ada, gitu ya. Sebagai peneliti, Mas Arifin sebagai peneliti, sebetulnya pemerintah itu menempatkan Komcat itu dalam sebagai apa sih sebetulnya? Kok kemudian kita tidak pernah melihat atau kita tidak pernah mendengar sebetulnya butuh berapa ribu Komcat dan apa yang mereka lakukan ketika mereka tidak aktif gitu ya? Karena aktifnya kan hanya 3 bulan kalau menurut undang-undang
pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara gitu. Selama dia tidak aktif, siapa yang ngawasin, siapa yang ini, mereka lakukan apa, itu nggak jelas. Nah sebetulnya pemerintah itu atau Pak Prabowo sebagai yang kemudian mengeksekusi komponen cadangan ini, sebetulnya apa yang sebetulnya ada di pikiran dia? Dia menempatkan Komcat ini ke depan dengan lingkungan strategis yang semakin kompleks, perang cyber, perang pakai drone gitu dengan teknologi tinggi. Nah itu gimana, Mas? Iya, saya pikir ini kan konsekuensi atau katakanlah apa ya, dampak dari memang doktrin pertahanan negara kita kan sistem kamrata gitu ya, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta gitu. Dan memang secara doktrin pertahanan negara juga disebutkan gitu, bahwa kita itu dalam katakanlah dalam konteks pertahanannya aktif defense-nya gitu kan, pertahanan berlapis gitu ya, istilah-istilah teknisnya gitu. Itu kan memang ada 3 komponen, ada komponen utama yaitu TNI, komponen cadangan, dan juga komponen pendukung gitu. Jadi saya pikir memang tadi pertanyaan Husen kenapa ini dilakukan, ya satu sisi memang ada pemenuhan dari pemenuhan untuk doktrin itu sendiri. Tapi saya pikir memang yang harus kita lihat adalah urgensi dari Komcat itu sendiri kan. Apakah Komcat itu memang diperlukan saat ini dan seberapa banyak dan sebagainya. Saya pikir memang mungkin selama 5 tahun atau mungkin 10 tahun lah sama periode Pak Jokowi ini ya, memang saya melihat memang ada satu yang namanya pembangunan kekuatan atau postur pertahanan negara kita itu tidak fokus. Maksudnya tidak fokus itu gimana? Jadi mungkin ini juga satu hal yang kurang diangkat oleh banyak pihak ya. Tapi saya tidak tahu juga apakah masa aksi atau mungkin masyarakat mengetahui bahwa Indonesia itu atau katakanlah pertahanan kita itu gagal memenuhi MEF, minimum essential forces. Itu dicanangkan tahun 2010 untuk bisa dipenuhi pada tahun 2024, pada tahun ini. Itu adalah suatu upaya pembangunan kekuatan, jadi ya singkat kata penambahan atau modernisasi alutsista begitu ya, perlengkapan pertahanan negara begitu, untuk bisa untuk bisa melindungi teritori dan sebagainya. Itu nggak tercapai. Tidak tercapai karena menurut pengakuan pemerintah sendiri kan sekarang yang sampai tahun ini saja kan baru 70% kira-kira. Kan? Itu data dari pemerintah sendiri gitu yang menyebutkan. Dan ya saya pikir ini kan sebetulnya mestinya menjadi suatu berita besar dong. Karena kita bicara soal pertahanan negara di tengah katakanlah situasi geopolitik yang memanas saat ini atau katakanlah selama 2 tahun terakhir, tapi negara kita gagal memenuhi kekuatan pokok minimum. Ini masih ngomongin minimum loh. Jadi omong-omong soal kalau kita ingat beberapa tahun lalu ya, mantan Menhan Ramzan Tyakudu ya yang pernah bilang, oh kalau kita perang mungkin kita cuma kuat 3 hari kan, beliau pernah bilang begitu juga kan, dan sebagainya ya. Jadi dari sisi kesediaan alutsista, dari sisi kesiapsiagaan ya, readiness ya, kalau istilah studinya itu effectiveness, military effectiveness itu kan kita masih di bawah begitu. Jadi itu tidak tercapai begitu. Dan tapi di sisi lain ternyata fokus dari pertahanan kita yang masuk ke sifatnya lebih ke manpower ya, lebih ke padat karya seperti Komcat itu kan begitu. Yang penting orangnya banyak gitu. Jadi ya saya pikir saya mungkin kita mesti melihat secara adil juga bahwa ya memang selama Pak Prabowo menjadi Menhan ya ada juga alutsista yang baru begitu ya, ada upaya serius juga lah dari pemerintah untuk menambah kekuatan Indonesia, tapi ya sayangnya memang belum maksimal karena tidak fokus tadi. Saya pikir tidak fokus. Kalau kita melihat bagaimana MEF itu dari 2010 sampai 2024 ada alat-alat yang tidak ada dalam daftar tapi akhirnya dibeli, ada yang mestinya dibeli tapi tidak dibeli dan sebagainya. Kemudian juga ya kita juga tidak bisa menafikan juga aspek dari penjualnya juga ya. Misalkan kita tahu ada ketegangan antara Amerika Serikat dengan Rusia dan sebagainya, sehingga kita ya menambah kompleksitas dari yang namanya military acquisition kita lah. Iya. Jadi tidak fokus itu tadi, kemudian justru
malah Sedangkan anggaran kita nambah tapi juga terbatas juga kan. Karena terbatas. kita juga tahu, mungkin teman-teman masa aksi juga bisa mengecek karena keterangan dari pemerintah sendiri bahwa sebagian besar dari anggaran pertahanan itu untuk belanja pegawai, itu untuk gaji kan. Betul. Gitu. Bukan untuk pengadaan, bahkan bukan untuk R&D ya, untuk penelitian dan apa namanya dan Dibagi 5 kan Mas ya, pengembangan. di 138 triliun kalau saya tidak salah ya, sekitar segitu ya. Itu dibagi ke Mabes TNI, kemudian dibagi ke mana? Ke Kemenhan, AU, AD, KL. AL. Mau ditambah lagi siber. Waduh, repot juga ini nanti belanja pegawainya bisa lebih bengkak lagi. Alih-alih kemudian kita belanja apa? Alutsista gitu ya. Oke. Nah, tadi menurut Mas Arifin sempat mention soal MEF ini, memang minimum essential force ini jadi satu dokumen yang memang sudah dibangun apa namanya oleh Kemenhan sebelum Pak Prabowo jadi Menhan kan ya. Dari 2010. Dan dia tadi kan kalau istilah Mas Arifin kan nggak fokus. Kalau saya mau pakai istilahnya dia nggak pakai pakemnya MEF. Ya. Kenapa demikian? Ya, saya pikir kalau kita mau lihat ya, satu sisi tadi saya bilang tadi, kalau kita melihat situasi dari katakanlah industri pertahanan globalnya sendiri, itu kan ya ada kompleksitas antar negara-negara penghasil senjata ini ya. Tapi saya pikir kalau misalkan kita lihat faktor domestiknya, yang namanya belanja alutsista ini juga adalah suatu bisnis juga kan. Jadi saya pikir kita harus apa ya, mungkin harus melihat juga bahwa kenapa alat-alat tertentu yang dibeli itu mungkin ada satu preferensi tertentu lah dari Menteri Pertahanannya gitu, kepentingan Preferensi tertentu, pribadi ya. pribadi dari Menteri Pertahanan. Belum tentu buruk kan? Belum tentu buruk, iya. Sama halnya juga dia punya niat baik dulu kan mau minta 1.300 triliun buat apa namanya belanja alutsista. Jadi alutsista sampai tahun 2045 diambil di masa pemerintahannya Pak Menhan Prabowo, presiden terpilih gitu ya, untuk kemudian dibelanjakan membeli macam-macam alutsista gitu ya. Walaupun gagal apa namanya dilaksanakan. Tapi itu bisa jadi satu tema podcast tersendiri itu Mas soal alutsista dan segala macam gitu ya. Nanti kita akan undang Mas Arifin lagi. Selanjutnya saya pengen ngajak Mas Arifin kita pergi ngomong soal Papua Mas. Papua. Di Papua ini kan nggak selesai Mas. Operasi demi operasi walaupun tuh operasi penegakan hukum ya, operasi damai Nemangkawi berubah jadi damai Kartes dan sebagainya. Tapi masalah UPM kemudian atau KKB atau istilah tentara KKST, kelompok kriminal separatis teroris lah, panjang lah, banyak macam-macam itu istilahnya, masing-masing lembaga pemerintah punya istilah sendiri. Sebetulnya kenapa sih Mas ini secara politik negara tidak mampu menyelesaikan ini sehingga berlarut, bahkan kemudian ada satu pilot kemarin alhamdulillah baru bisa dilepaskan setelah 1,5 tahun ya. Iya, Februari Philip ya. Lalu ya. Pilotnya anak buahnya Bu Susi. 1,5 tahun seolah-olah dalam tanda kutip dibiarkan begitu, atau saya nggak tahu apakah terjadi upaya-upaya penyelamatan. Oh iya, ada upaya penyelamatan, akhirnya gugur kan, ada beberapa prajurit kita. Apa yang menyebabkan kekerasan ini terus berlanjut? Mengingat Mas, Papua ini kan sejak tahun 98 ini atau tahun 99 kalau saya tidak salah tidak lagi ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Tetapi pengiriman pasukan ke sana kita lihat di berita-berita ada upacara perpisahan keluarga dengan prajurit gitu ya, pergi ke Papua, tour of duty ke tanah Papua, tapi masalahnya nggak selesai. Apa yang menurut pandangan Mas Arif? Iya, kalau ini kebetulan saya dan teman-teman di BRIN juga ya, di pusat riset politik kami juga sedang melakukan penelitian tentang Papua,
dan apa namanya ya mudah-mudahan bisa bisa segera diterbitkan ya ini publikasinya. Ya kalau dari saya sendiri melihat bahwa kami dulu di LIPI ya kan saya sebelum di BRIN di LIPI ya namanya dulu LIPI ya. Itu kan kita punya yang namanya Papua Roadmap. Papua Roadmap. Jadi teman-teman namanya itu teman-teman di Jaringan Damai Papua itu di situ ada almarhum Mas Muridan, kemudian juga ada beberapa teman lain gitu yang tergabung di Jaringan Damai Papua itu ada Bu Adriana Elizabeth dan sebagainya. Itu kan menghasilkan satu studi yang saya pikir bagus sekali dan sampai sekarang juga masih menjadi rujukan ya, yang menyebutkan bahwa ada 4 akar masalah Papua di situ, yaitu masalah tentang sejarah yang masih apa ya namanya masih silang sengkarut lah ya antara pemahaman sejarah masyarakat Papua sendiri maupun pemahaman di Jakarta sendiri soal ekonomi, kemudian juga soal pelanggaran HAM dan juga soal yang lainnya. Saya pikir kenapa merujuk ke pertanyaan Mas Husen itu tadi, kenapa masalah Papua sampai sekarang belum selesai? Refleksi kami di tim adalah ya memang apa yang dulu disebutkan oleh Papua Roadmap itu sebagai sumber masalah di Papua dari katakanlah 98 pasca Soeharto jatuh atau katakanlah kita pakai ukuran pasca Otsus 2001 atau mungkin sekarang Otsus lanjutan ya Otsus 2 2022 sampai sekarang ke Otsus 1 sekarang di 20 tahun atau kita pakai apa ukuran apa lagi semenjak kajian Papua Roadmap itu diterbitkan 2009 sampai sekarang 4 sumber masalah itu belum tuntas gitu, tidak dituntaskan gitu dan yang namanya keinginan atau kepentingan urgensi untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua itu sendiri itu yang tidak pernah apa dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi saya pikir itu yang menjadi akar masalah kenapa kekerasan terutama ya satu sisi kekerasan tapi sisi lain juga soal ketertinggalan ekonomi, soal kemiskinan di Papua, soal eksploitasi lingkungan apa sumber daya alam di Papua sekarang berlanjut itu yang masih terus berlanjut sampai sekarang. Iya dan kemudian apa namanya tadi komitmen pemerintahnya komitmen dialognya itu tidak ada tapi kemudian pengiriman pasukannya terus menerus Mas. Padahal kan kalau kita lihat di dalam undang-undang TNI ini buat teman-teman masa aksi, kalau kita lihat dari undang-undang pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa operasi militer atau operasi militer selain perang itu kan harus berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Kebijakan dan keputusan politik negara itu kan kalau kita lihat di dalam undang-undang TNI maknanya adalah keputusan bersama antara DPR dengan presiden. Itu kita teman-teman imparsial Mas Aksi itu pernah tanya ke teman-teman Komisi 1. Mereka malah bingung. Memang harus tanya sama kita ya Mas ya. Kalau kita mau kirim pasukan ke Papua, padahal menurut kami salah satu ada pelanggaran HAM di sana itu kan karena ada pengiriman pasukan yang terus-menerus. Tidak ada upaya lain selain daripada pendekatan militer itu. Apakah itu ada kaitannya bahwa seperti tadi argumentasinya Mas Haripin bahwa militer memang dari awal didesain sebagai aktor politik. Apakah ada itu? Ya, saya pikir kan kalau kita dalam konteks apakah apa namanya militer sebagai aktor politik dan dengan fakta bahwa hari ini memang belum ada kebijakan dan keputusan politik negara, tetapi pengiriman pasukan terus menerus Mas. Nah, gimana? Iya, saya pikir ini memang masalah di Papua ini memang di pemerintah katakanlah di Jakartanya itu sendiri gitu ya kita itu tidak tuntas kan karena kita juga tidak tuntas karena kita juga inkonsisten jadi selain tidak ya tadi tidak menyelesaikan 4 akar masalah Papua juga tidak konsisten jadi kalau kita ingat kan pada tahun 2022 yang Mas Husain itu kan waktu itu kalau nggak salah panglimanya waktu itu baru dinaik Andika Perkasa ya sebagai panglima TNI kemudian juga Pak Listio Sigit ya Kapolri kan apa cukup dalam waktu yang berdekatan juga ya kalau nggak salah ya atau mungkin nanti teman-teman masa aksi mungkin bisa merevisi tapi saya ingat bahwa ketika tahun 2022 itu setidaknya pada awal tahun itu kan cukup kencang juga yang namanya dari pemerintah sendiri ya narasi tentang pendekatan kesejahteraan pendekatan kemanusiaan gitu kan dibilang bahwa jangan lagi mendekati Papua dari pendekatan keamanan jadi ada security approach tapi juga ada humanitarian atau katakan development approach begitu kan dan sebagainya. Tapi
kalau kita berbicara dengan teman-teman di Papua itu sendiri begitu, apa yang dilakukan oleh pemerintah di Jakarta ini berkebalikan gitu, dengan apa yang dia dinyatakan itu. Karena yang tadi Mas Hussein bilang dilakukan di Papua adalah pengerahan pasukan henti-hentinya begitu kan, dan juga yang juga apa saya pikir yang kita temukan dalam penelitian juga ya, kalau tadi Mas Hussein menemukan bahwa ternyata Komisi 1 juga nggak tahu bahwa mereka harus dimintain izin ya untuk melakukan pasukan. Tapi juga kita juga menemukan bahwa ternyata dalam konteks operasi di Papua itu dari dulu sampai sekarang itu tidak ada transparansi dan akuntabilitas ya. Jadi betul-betul tertutup kan, betul-betul tertutup kan. Jadi kita ya tadi misalkan secara umumnya katakanlah jumlah pasukan dan sebagainya. Kenapa ini menjadi masalah gitu ya? Kenapa ini menjadi masalah? Karena ini kan kita bicara dalam konteks katakanlah mungkin apapun istilah yang digunakan, mungkin pemerintah menganggapnya atau TNI menganggapnya separatis atau sebagainya. Tapi kalau kita melihat konteks domestik ini kan gangguan keamanan, urusan internal domestik gitu. Di mana penyelesaiannya pun harus sesuai hukum yang berlaku kan gitu. Tapi ini kan tidak demikian. Apalagi tadi Mas Hussein bilang bahwa Papua sebetulnya bukan lagi daerah operasi militer. Betul. Saya pikir memang ada satu ada satu keruwetan di internal pemerintah kita, ada pertarungan kepentingan yang justru menjadikan Papua sebagai satu wilayah yang dibiarkan atau diinginkan untuk terus bergejolak gitu. Itu secara kritisnya mungkin yang lihatnya kalau kita melihat analisis mungkin secara lebih ekstrimnya. Berarti dengan kata lain sebetulnya masalah Papua tidak mungkin bisa selesai dengan pendekatan keamanan itu, dengan kirim-kirim pasukan itu nggak mungkin selesai. Saya pikir tidak mungkin selesai, dan sudah banyak studi himbauan moral misalkan dari gereja dan sebagainya, mungkin juga dari komunitas internasional juga yang bilang bahwa pendekatan keamanan tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Kenapa? Karena akar masalah di Papua adalah tentang sejarah, tentang ketimpangan ekonomi dan pelanggaran HAM. Justru mempertebal pelanggaran HAM itu ya. Oke. Jadi ya memang harus dengan dialog ya yang bermartabat menempatkan orang Papua. Karena kan ya khawatirannya kan kalau kita membaca dari pemerintah Indonesia itu secara ini saya bilang pemerintah tuh berkelanjutannya dari dulu sampai sekarang ya begitu. Kalau saya membaca dari dokumen dan sebagainya itu kan ada suatu anggapan atau mungkin suatu penilaian ya, bahwa yang namanya dialog itu nanti akan menjadi referendum. Itu kan ada ketakutan itu. Kalau mungkin bahasa anak sekarang merasa insecure gitu ya. Iya, insecure pemerintah Indonesia. Sus. Iya, gitu. Bahwa kalau kita dialog ini adalah akan menuju ke referendum gitu. Padahal sebetulnya kalau kita baca kajian dari teman-teman di JDP dan sebagainya, dialog itu adalah untuk mendengarkan suara masyarakat Papua itu sendiri. Maunya apa? Diselesaikan dengan dialog, kita bisa menyelamatkan banyak nyawa, bukan begitu Mas? Betul. Yang itu kan ya. Karena ingin mungkin sambil mengenang Mas Muridan juga ya, senior saya di kantor dulu. Kalau tidak salah Mas Muridan punya satu kutipan yang menarik gitu, karena dia bilang dialog itu tidak membunuh. Dialog itu tidak membunuh, kan jadi satu-satunya penyelesaiannya tidak akan ada pertumpahan darah adalah dialog itu kan. Betul. Memang normatif, terkesannya mungkin moralis ya, tapi itu sangat logis. Dan sangat strategis juga begitu. Jadi saya pikir kacamatanya harus dilihat seperti itu juga. Ya, jadi kita juga nggak boleh gengsi ya harusnya ya pemerintah Indonesia ya, karena kalau kita jadi hubungan Jakarta Papua ini kan seperti hubungan pacaran yang toksik Mas. Pacarnya pengen putus tapi dipaksa gitu ya, ditarik-tarik, lu nggak boleh putus lu gitu, tapi nggak mau ngobrol. Nah gimana caranya? Ya, harusnya kan kita ngobrol ke psikolog lah bareng-bareng gitu, biar ini apa sih maunya Papua tuh apa, teman-teman yang pro referendum katakanlah begitu, maunya apa gitu, atau pro kemerdekaan maunya apa, atau orang Papua secara umum maunya apa, Jakarta maunya apa gitu ya. Ini pertemuan itulah yang sebetulnya tidak ada. Kita jangan lupa bahwa kita punya pengalaman yang bagus kan Mas ya, dia waktu Aceh kan. Aceh kan tidak selesai dengan moncong senjata. Aceh selesai dengan diskusi.
dengan ngobrol gitu ya. Justru yang tidak selesai dengan diskusi itu justru Timur Leste. Waktu itu kita kirim pasukan yang banyak sampai terjadi pelanggaran HAM yang sangat berat, banyak sekali korban. Akhirnya mereka minta referendum, bisa. Jadi kalau buat teman-teman yang sekarang masih bilang di Papua kirim operasi militer aja, kirim pasukan-pasukan, ingatlah Timur Leste, gitu ya. Akhirnya berpisah juga dengan Indonesia. Jadi kalau masih ngomong NKRI harga mati, seharusnya dukung dialog, bukan dukung operasi militer besar-besaran di sana. Terakhir Mas, soal kita punya presiden baru, backgroundnya militer, pernah operasi Aceh, Timur kalau nggak salah pernah juga, kemudian yang paling heroik dan sampai masuk dokumenter itu ada Mapenduma di Papua. Nah, saya pengen nanya dulu gimana proyeksi TNI ke depan, reformasi militer nih nasibnya gimana? Tapi nanti setelah itu jelaskan juga soal gimana nasib Papua di bawah pemerintahan Prabowo. Silakan. Ya ini kita coba proyeksi strategis ke depannya Mas Hussein ya. Ya, saya pikir ke depannya kalau kita melihat konteks domestik juga konteks internasional, saya pikir pemerintahan mendatang akan terus fokus atau katakanlah akan terus berusaha untuk melakukan modernisasi persenjataan. Jadi itu satu isu yang penting juga. Kenapa? Satu sisi karena memang kekuatan kita masih kurang, kita perlu memperkuat itu yang akan masih jalan. Tapi juga yang saya punya kekhawatiran begitu, tidak hanya melihat sosok presiden terpilihnya saja ya, meskipun betul beliau sebagai panglima tertinggi dan sebagainya, tapi juga kalau kita melihat tren organisasi TNI secara keseluruhan selama katakanlah 10 tahun terakhir ini begitu, saya ada kekhawatiran juga bahwa yang namanya oversight atau katakanlah yang namanya pengawasan terhadap TNI itu, dan juga bagaimana TNI akan terus dilibatkan dalam urusan-urusan internal, dan juga bagaimana TNI juga akan kembali kultur impunitas itu sendiri, itu yang saya punya kekhawatiran akan terus berlanjut begitu di masa Pak Prabowo. Yang saya tidak tahu apakah akan meningkat atau tidak ya, tapi saya khawatirnya akan terus berlanjut. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi struktural internal organisasi juga ya, seperti misalkan aturannya memang membolehkan OMSP, kedua juga kita tahu ada masalah, mungkin teman-teman Mas Aksi bisa membaca banyak soal yang namanya soal kelebihan perwira di surplus jenderal di dalam TNI dan sebagainya. Sebagai gambaran berapa jumlahnya Mas? Kalau masih ingat surplus perwira? Ya, data terbaru nanti deh mungkin di caption mungkin ya. Data terbarunya. Jadi hal-hal itu ya. Jadi ada faktor kepemimpinan baru yang bisa mempengaruhi dinamika internal TNI, tapi juga ada kondisi struktural, masalah-masalah struktural yang nggak tuntas sama zaman Pak Jokowi ini yang akan berlanjut di masa berikutnya ya, di masa Pak Prabowo. Itu satu hal. Kemudian soal Papua juga ya, saya juga punya kekhawatiran bahwa karena juga sempat ada presiden dari pernyataan Pak Presiden terpilih juga ya, Pak Prabowo juga ya, soal Papua ya, yang cukup mengkhawatirkan gitu tentang situasi keamanan di sana. Jadi yang justru mungkin maksud saya pikir yang perlu kita dorong adalah bagaimana presiden terpilih ini Pak Prabowo ini bisa mau melakukan dialog itu sih. Dialog itu. Kalau misalkan kita membayangkan apa yang terjadi di Papua ya, itu mungkin terlalu jauh juga ya, tapi saya harap komitmen di pemerintah baru ini untuk berbuat lebih daripada pemerintah sebelumnya. Apapun ya, mungkin harapan itu kecil atau ya, tapi kita mungkin bisa berharap. Kuncinya kalau Papua dialog gitu ya. Iya. Saya mau nambahin modif sedikit quotes-nya tadi soal Pak Muridan, bahwa dialog itu tidak membunuh orang tadi ya. Dialog tidak membunuh orang, yang membunuh orang itu moncong senjata. Terakhir Mas, ini kita harap kita kan dalam nuansa ulang tahun TNI ya. Ini kita sedang bergembira TNI umurnya 79 tahun. Apa harapan untuk TNI ke depan?
Iya, saya kembali ke pernyataan saya yang awal tadi ya, dan juga sebetulnya sesuai dengan undang-undang TNI juga yang dimandatkan ke TNI, yaitu TNI harus menjadi lembaga atau organisasi yang modern. Modern itu apa? Modern itu ya dia dipersenjatai secara baik, personilnya juga kesejahteraannya juga bagus begitu, pelatihannya juga baik, dan juga harus profesional. Profesional itu adalah tidak berpolitik, tidak berbisnis. Jadi dengan ini mungkin saya juga berharap semoga menyambung yang sebelumnya Mas Husen, semoga pemerintahan baru tidak melanjutkan RUU TNI yang karena kalau kita bicara diskusi soal RUU TNI dengan versi yang kemarin yang terbaru, hal-hal yang tadi menjadi harapan kita itu akan jauh panggang dari api, gitu. Tidak akan tercapai. Gitu. Karena kalau kita bicara soal RUU TNI yang kemarin, kita akan melihat bahwa personel TNI akan dibolehkan untuk berbisnis, peradilan militer akan semakin eksklusif dan semakin kuat, Melakukan penegakan hukum boleh, nangkepin orang lagi kayak zaman dulu. OMSP akan diperbanyak, Perbanyak. karena ada pasal ayat terakhir di mana presiden boleh mengerahkan TNI untuk keperluan yang apapun lah gitu ya, ayat itu. Jadi saya pikir mungkin jangka pendeknya untuk TNI, selamat hari ulang tahun TNI, dirgahayu, mari tetap jalankan Undang-Undang 34 2004 yang bukan versi RUU revisi. Oke teman-teman masa aksi, kalau dari saya sedikit aja, saya sekali lagi ucapkan selamat hari ulang tahun TNI yang ke-79. Jangan lagi kita balik ke Orde Baru, kita nggak pengen lihat teman-teman TNI nanam singkong keluar jagung. Selamat HUT TNI ke-79, sampai jumpa di unjuk rasa episode berikutnya.